Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi haleluya. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan Tuhan membawa kita dari kemenangan sampai kepada kemenangan yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang terindah di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya,
kagum akan Engkau Tuhan pada pagi hari. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lagi katakan ku kagum. Ku kagum hormat
puji dan segala syukur hormat kami hanya naikkan kepada Tuhan. Bapa yang begitu luar biasa baik dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini dalam setiap persekutuan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Biar jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hadirat Allah, kemuliaan Allah ada bersama dengan kami. Urapan Tuhan mengalir bagi kami semua, baik bagi pelayan-pelayan Tuhan, bahkan bagi semua jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tabiskan ibadah raya pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi saya menyapa, haleluya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Bukti nyata keberkatan Tuhan, kita ada, kita sehat, kita kuat. Bahkan kita boleh datang bersekutu dengan Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Kita nyanyikan pujian yang berkata, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, haleluya. Serahkan
siapkan hati kita untuk dilayani kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan bertumbuh di tanah hati yang tidak baik, tapi firman bertumbuh di tanah hati yang baik. Haleluya Yesus. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Puji Tuhan. Kami siap Tuhan di pagi hari ini untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati untuk firman ditabur dalam hati kami. Puji Tuhan. Makasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Memenuhi setiap jiwa. Amin. Puji Tuhan. Urapanmu kuatkan rohku. Urapanmu yang ku perlu. Katakan urapanmu. Urapanmu mengalirlah. Saya persilakan kepada Bapak-Bapak untuk menyampaikan. Kita bangkit berdiri semuanya. Urapanmu Kuat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku. Urapanmu yang... Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami terima pengurapan untuk memahami kebenaran. Dan pengurapan yang membuat kami tidak bermasa bodoh dengan kebenaran. Sebab itu kami yakin Roh Kudus cengkeram kami. Untuk kami diberikan hikmat dan pencerahan. Untuk memahami segala kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus berkati kita berlimpah-limpah. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Satu kebenaran yang akan kita dengarkan bersama. Saya akan berbicara tentang mengubah sesuatu yang tak kelihatan. Sekali lagi, mengubah sesuatu yang tak kelihatan. Mari kita buka di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-23. Saya rindu kita baca bersama-sama ayat ini singkat. Sambil kita bangkit berdiri dan perhatikan ayat ini dan kita akan baca bersama dalam hitungan yang ketiga. Efesus 4 ayatnya yang ke-23. Yang siap membaca katakan amin. Kita baca bersama, 2, 3.
supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, kita sangat tahu bahwa dalam hidup manusia, dalam diri kita terdiri dari 3 unsur. Tubuh yang memang terlihat, kemudian jiwa dan roh. Di dalam jiwa itu ada pikiran, di dalam jiwa itu ada perasaan, di dalam jiwa itu ada kehendak dan tak kelihatan. Kemudian roh, unsur yang ketiga adalah roh. Di dalam roh itu ada persekutuan. Di dalam roh itu adalah pewahyuan, fungsi pewahyuan. Dan yang ketiga di dalam roh itu adalah fungsi hati nurani. Sebab itu kalau kita mau menyembah Tuhan harus dengan roh dan kebenaran. Karena unsur yang bisa menyentuh Tuhan di dalam hidup kita adalah roh. Katakan amin. Kita bisa berkata-kata indah tapi Tuhan tidak akan terpengaruh dengan bahasa indah kita. Tuhan tersentuh dengan roh kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, atas tuntutan keadaan dunia ini memang kita tidak bisa pungkiri manusia cenderung untuk lebih fokus, lebih memperhatikan kepada yang kelihatan. Walaupun tidak salah. Alkitab bahkan katakan kita harus merawat tubuh, katakan amin. Orang yang membinasakan tubuh akan dibinasakan. Harus rawat. Walaupun saya pun katakan tidak salah kita menghias diri. Tidak salah kalau seandainya kita perpanjang bulu mata. Tidak ada masalah. Mungkin tidak masalah kalau seandainya ada operasi plastik bagi orang lain. Walaupun saya katakan sebenarnya tidak usahlah. Kalau mau nambah lagi 1 senti itu hidung tidak perlu. Kita ini sudah unik. Amin. Bisa katakan sama kiri kanan kita unik. Haleluya. Coba cari di seluruh dunia kalau ada yang persis dengan kita. Sama, kelihatan sama, ada. Tetapi bukan dia. Saya bangga dengan diri saya karena Reki Pungi satu-satunya di dunia sepanjang masa. Kita ini unik. Sebab itu dari miliaran orang, sidik jari saya satu-satunya. Ini spesialnya kita. Nah sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, silakan. Mungkin tidak salah kita mungkin berdandan, tidak salah kita mungkin pakai kosmetik terkenal. Walaupun memang kita harus menyadari ini biaya yang sangat mahal. Yang salah apabila kita hanya fokus dengan itu. Kita fokus kepada sesuatu yang kelihatan. Padahal ada sesuatu yang tak kelihatan yang sebenarnya harus kita baharui. Mengapa? Bukan utama. Kalau saya ingin katakan bahwa tentang kita merias diri, kita berdandan bukan tidak boleh, tapi bukan hal yang utama. Tentang kita merias diri, kita mungkin berdandan sedemikian rupa bukan dilarang, tapi bukan sebuah esensi kehidupan kita. Kenapa? Kenapa bukan sebuah hal yang utama, bukan sebuah hal yang prioritas, bukan hal sebuah esensi dalam kehidupan? Karena jika yang tak terlihat belum diubah, maka perubahan yang ada di luar akan sia-sia. Sekali lagi, kalau sesuatu yang tak kelihatan ini kita tidak ubah, maka sesuatu yang terlihat di luar akan sama sekali tidak berguna. Dan sekali lagi saya katakan kita tidak perlu jadi orang lain. Ada orang yang coba berusaha mencocok-cocokkan dirinya seperti artis Korea. Betul? Padahal dia tidak pikir ini Korea Selatan atau Korea Utara maksudnya ini. Tapi berusaha supaya kelihatan menarik. Seperti artis Korea. Saya ingin katakan begini, jadilah dirimu sendiri. Karena mungkin juga di Korea mau seperti orang Sulawesi. Karena kita ini sekali lagi spesial dan luar biasa. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, perubahan-perubahan yang terlihat belum menjamin menjawab sebuah kepuasan dalam diri kita. Saya pernah katakan ada seekor tikus, dia terintimidasi selama ini, bertahun-tahun. Dia sampai kurus kering karena ancaman-ancaman sang kucing. Bermimpilah dia, seandainya saya jadi seekor kucing, tak seperti ini hidupku.
Kemudian dia kagumi kucing itu. Mengintip supaya tak terlihat, tapi dia ingin berusaha untuk mengagumi dan melihat kira-kira seperti apa yang dia idolakan, sang kucing. Satu ketika di depan matanya dia lihat kucing itu dikejar sama anjing. Wah, ada yang lebih hebat dari kucing. Coba kalau saya jadi anjing, saya tidak akan terancam seperti ini. Dia ikuti anjing itu kemanapun anjing pergi. Anjing masuk hutan, dia coba ikuti. Sang tikus mengejar anjing itu. Dan untuk melihat dari jauh, di depan matanya, dia lihat sang harimau menerkam anjing itu. Wah, ada yang lebih hebat. Dia kagumi lagi harimau itu. Dia ikuti harimau itu. Satu ketika terdengar bunyi, "Tah!" Harimau itu rebah. Ternyata ada sang pemburu di sana. Dia lihat Pak berkumis tinggi besar dan perkasa sambil memegang senjata. Datang ambil harimau itu. Dia kagumi lagi pemburu itu. Wow, coba saya jadi pemburu. Dia ikuti juga pemburu itu pulang ke rumah. Sampai ke rumah ketika pemburu itu buka pintu. Datanglah istri pemburu dengan sapu sambil pukul. Kau tidak tahu pulang. Sepanjang malam kau ada di hutan. Kagumlah tikus itu sama istri pemburu. Coba saya jadi istri pemburu. Ini pasti paling puncak. Tidak ada ketakutan. Seharian dia kagumi istri sang pemburu sambil menyelinap dan melihat-lihat. Istri pemburu itu menyapu sambil dia membuka setiap kursi. Tiba-tiba dia teriak, "Papa!" Apa yang terjadi? Ada anak tikus yang dia lihat. Hah? Loh, kok dengan anak tikus dia takut? Apalagi kalau saya? Wow, ternyata saya hebat. Artinya bahwa perubahan-perubahan yang nampak, yang kelihatan itu tidak menjamin sebuah ketenangan yang sebenarnya. Yang harus diubah adalah sesuatu yang tak kelihatan ini. Yang tidak bisa kita pandang. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan juga menuntut sebuah perubahan yang tidak terlihat dalam diri kita. Dan saya batasi dalam kebenaran yang kita baca. Yaitu Alkitab katakan pembaharuan roh dan pikiran. Ini bicara tentang pengubahan, perubahan atau membaharui. Ada ayat yang saya ingin baca pertama. Jadi poin yang pertama yang harus kita baharui dan harus kita ubah, yaitu roh kita. 2 Samuel 24 ayat 10 bilang begini. 2 Samuel 24 kemudian ayatnya yang ke-10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu ini, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Saya ingin katakan bahwa tentang mengubah roh, tentang membaharui roh, saya ingin pakai bahasa Alkitab yang lebih tepat untuk hal ini, yang disangkut pautkan dengan roh, yaitu kita mempertajam roh kita. Mempertajam kepekaan kita. Kalau bicara tentang kepekaan, itu adalah fungsi roh. Karena salah satu fungsi roh yaitu pewahyuan. Pewahyuan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ajar, Tuhan minta supaya kita semakin membuat roh ini peka dengan kehendak Tuhan, peka dengan suara Tuhan, peka dengan maksud Tuhan dalam tujuan hidup kita. Bukan membuat roh kita menjadi tumpul, bahkan akhirnya menjadi padam. Sebab itu ada ayat katakan, jangan padamkan roh. Saya pernah berikan ilustrasi kepada kita untuk mencerahkan kita tentang cara kita padamkan roh. Bagaimana tanpa kita sadari kita padamkan roh. Tentang ilustrasi bendahara. Ingat, seorang bendahara di sebuah kantor yang sangat takut Tuhan. Dia seorang yang sangat saleh, dengar-dengaran dengan Tuhan. Namun satu ketika dia kepepet. Ada banyak tuntutan yang harus dia bayar. Tagihan-tagihan yang harus dia lunasi.
Sedangkan dia berhadapan dengan uang perusahaan yang sangat banyak. Satu ketika mulai timbul niatnya untuk mencuri, menggelapkan uang itu. Baru berpikir sudah begini jantungnya. Duk tak, duk tak, duk tak. Baru berpikir. Tetapi karena desakan-desakan kebutuhan, akhirnya satu hari dia memberanikan diri untuk mengambil. Tapi saking salehnya dia berdoa, Tuhan, saya mau mencuri. Mampukan dan kuatkan. Tuhan tolong, jangan ada yang lihat. Saat dia ambil uangnya, kita bayangkan, baru berpikir saya sudukdak. Bagaimana kalau saat dia mulai eksekusi? Bukpak, dudak, bukpak. Kalah. Dudak, duduk, dudak. Karena memang akhirnya diambil. Tapi saya mau tanya. Satu ketika karena sudah bablas pertama kali. Kita biasanya kalau sudah bablas pertama kali akan ada dosa selanjutnya, betul? Saya mau tanya begini. Ketika dia curi yang kedua kali, dukdaknya sama enggak? Nah, mulai menurun. Curi ketiga kali bagaimana? Lebih kecil lagi dukdaknya. Debar-debarnya semakin kecil. Curi keempat kali sudah tidak terdengar apa-apa lagi. Curi kelima kali sambil memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, puji Tuhan tidak terlihat. Artinya apa? Roh padam. Roh padam. Sekarang kita belajar dari Daud. Sebenarnya adalah sesuatu yang sangat logis, yang sangat wajar apabila Daud yang adalah seorang raja, seorang kepala perang menghitung rakyatnya. Kan wajar untuk berperang, hitung kekuatan harus untuk bisa membaca peta peperangan, pihak lawan kuatnya berapa, kita kuatnya berapa, seolah sesuatu yang wajar. Tetapi ternyata ada motivasi yang salah di balik perhitungan yang dilakukan oleh Daud. Yaitu Daud ingin mengetahui seberapa besar pencapaian ketika dosa kesombongan itu mulai muncul. Dan ketika motivasi yang salah itu ternyata sudah mulai ada dalam diri Daud, Roh Kudus ngomong sama Daud. Buktinya apa? Hatinya berdebar-debar. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hati nuraninya sementara berbicara. Sekali lagi saya katakan fungsi roh yang ketiga yang saya katakan selain persekutuan, pewahyuan atau yang kita kenal dengan iluminasi atau pencerahan-pencerahan. Yang ketiga yaitu hati nurani. Ada orang seringkali menghadapi pemilu, pilihlah sesuai dengan hati nurani. Sebenarnya itu ada dalam fungsi roh. Tetapi hati yang berdebar-debar di dalam diri Daud, itulah yang membuat Daud membuat pengakuan kepada Tuhan. Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Sekarang kan orang Kristen permasalahannya takutnya kalau seandainya roh mulai padam, nanti ditegur keras baru sadar. Nanti dihajar Tuhan dengan berbagai masalah baru mulai sadar. Baru mulai. Bandingkan dengan Daud. Masih dalam diri saja hatinya sudah berdebar-debar. Tuhan sudah ngomong. Dan dia langsung sadar. Tidak perlu lagi diingatkan oleh orang lain, tidak perlu lagi ditegur oleh orang lain, tapi dia langsung sadar dengan suara Tuhan dari dalam dirinya, dari hati nuraninya. Sekarang pertanyaannya begini, bagaimana cara kita mengubah roh kita? Bagaimana caranya kita mempertajam roh kita? Teladani Daud dengan menjaga keintiman dengan Tuhan, katakan amin. Menjaga keintiman dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan. Karena kita kalau dekat dengan seseorang, saya yakin istri saya
langkahnya saya hafal. Dari agak jauh ngomongnya saja saya hafal karena sehari-hari dengan saya. Kalau orang lain, sudah ada dekat, siapa itu Bapak panggil? Coba kau lihat siapa dulu itu. Karena jarang dengan kita. Kalau kita banyak persekutuan dengan Tuhan, dikit aja suara Tuhan, kita tahu, oh iya Tuhan, saya ngerti, ini suara Tuhan. Ini yang Tuhan bilang di saya. Karena keintiman dengan Tuhan. Sebab itu kalau ada orang-orang tertentu, hamba-hamba Tuhan, karena keintiman, dia pun bilang Tuhan bilang begini. Bukan berarti Tuhan bicara keras-keras, "Woi, ambil bikin ini." Tidak. Tapi ada sesuatu yang dia tangkap dari suara Tuhan. Karena tercipta dari keintiman dengan Tuhan. Karena sekarang ini ada banyak orang Kristen sudah ditegur tidak mau sadar, sudah dapat hukuman tidak mau mengerti. Mungkinkah orang itu jauh dari Tuhan? Jadi dekat dengan Tuhan. Mengubah roh kita. Membaharui roh kita. Walaupun tak kelihatan. Tapi ini punya kekuatan besar. Yang kedua, yang terakhir. Mengubah pikiran. Kejadian 50 ayat 20. Kita akan mengerti sebentar apa tujuan saya pakai ayat ini. Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Seluruh khotbah saya ini cuma 3 ayat saya pakai. Jadi ini ayat terakhir. Kejadian 50 ayatnya yang ke-20 bilang begini. Memang kamu telah merekah-rekakan yang jahat terhadap aku. Ini kata siapa? Yusuf. Tetapi Allah telah merekahkannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Pikiran pun tak kelihatan. Sebab itu dalam suatu ruangan kuliah kita pernah mungkin dengar ini. Seorang profesor karena pinternya dia dengan bahasa-bahasa filsafat dia katakan begini sama mahasiswanya. Keberadaan keberadaan suatu benda, sifat utamanya yaitu bisa dilihat dan bisa dipegang. Maka karena dia seorang ateis, maka dia katakan begini. Mahasiswa, apakah Anda pernah melihat Tuhan? Tidak. Apakah Anda pernah memegang Tuhan? Tidak. Kita simpulkan. Artinya Tuhan sebenarnya tidak ada. Berkatalah mahasiswa Kristen, Pak Profesor, saya mau tanya, kalau begitu eksistensi sesuatu harus dipegang dan harus juga dilihat. Sekarang saya mau tanya Pak Profesor, pikiran Pak Profesor otaknya Pak Profesor bisa dilihat? Tidak. Otaknya Pak Profesor bisa dipegang? Tidak. Berarti Pak Profesor tidak punya otak. Karena memang pikiran ini tak bisa dilihat. Tetapi ini yang Tuhan ingin supaya kita ubah. Nah, salah satu contoh untuk membaharui pikiran yaitu membaharui cara kita berpikir tentang Tuhan. Paradigma kita tentang Tuhan. Karena sekali lagi memang Tuhan tidak terpengaruh dengan pikiran kita. Saya ingin katakan bahwa apapun penilaian kita sama Tuhan, Tuhan tetap baik. Amin. Apapun pikiran kita, apapun kesimpulan kita tentang Tuhan, berdasarkan riwayat hidup kita, tidak akan mengubah karakter Tuhan. Ada seorang petani semangka, untuk siap panen semangka dia duduk sejenak di bawah pohon jambu air. Dia berpikir tentang Tuhan dengan pikirannya. Tuhan itu tidak bijaksana ya, tidak adil. Masa semangka kasihan dengan batang-batang yang layu dan tidak kuat, kok harus menopang buah yang sangat besar? Kok ini pohon jambu air tinggi, besar, ranting-ranting yang kuat, kok buahnya kecil-kecil? Tuhan memang tidak adil. Dalam hal ini saya lihat Tuhan tidak bijaksana. Sementara dia berpikir begitu, jatuh itu satu buah jambu air di kepalanya, tok. Seperti tersadar dia, oh Tuhan adil sebenarnya. Coba saya bayangkan kalau semangka yang jatuh di kepala saya. Seringkali kita berusaha untuk mendalami Tuhan
dengan pikiran kita yang kita olah sendiri. Tapi saya ingin katakan begini, banyak orang Kristen yang sukar memahami kehendak Tuhan, bahkan tidak mendapatkan tentang pesan Tuhan, tidak bisa menangkap pesan Tuhan, karena kita berpikir kehendak Tuhan itu dengan hal-hal yang masuk dalam logika kita. Kita berpikir begini, kehendak Tuhan itu hanya kita dapatkan lewat khotbah. Memang kehendak Tuhan bisa disampaikan lewat khotbah, tapi bukan satu-satunya. Kita berpikir suara Tuhan itu, kehendak Tuhan itu hanya didapatkan dari mimpi-mimpi. Oh, suara Tuhan itu hanya didapatkan dari nubuat-nubuat. Oh no, bukan hanya sekedar itu. Tapi saya ingin katakan begini, Tuhan bisa menyatakan kehendaknya justru lewat peristiwa-peristiwa yang terkesan biasa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan saya ingin katakan begini, maksud saya begini, kita dibenci orang, itu sebenarnya biasa. Kita difitnah orang, itu sesuatu yang biasa. Kita dikecewakan orang, itu sesuatu yang biasa. Kita bahkan dilupakan oleh orang, walaupun kita sudah berbuat baik, itu sesuatu yang biasa. Bahkan kita tidak dianggap oleh orang lain, sebenarnya itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Dari ayat yang ketiga yang kita baca ini, bukankah hal-hal inilah yang merangkai perjalanan Yusuf untuk membuat Yusuf mengerti apa kehendak Tuhan? Katakan amin. Dia dibenci sampai saudara-saudara yang membenci. Dia difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan di dalam penjara, dikecewakan oleh orang-orang terdekat. Bahkan yang telah dia bantu pada waktu itu melupakan dia. Dia tidak dianggap saat itu. Tapi ternyata itu adalah sebuah tahapan-tahapan, rangkaian-rangkaian kehendak Tuhan yang harus terjadi dalam diri Yusuf. Itu cara Tuhan untuk membuat Yusuf terpromosi. Saya pernah katakan bahwa seringkali jalan kita memang bukan betul jalan Tuhan. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Kita berpikir kita sementara hancur. Kita berpikir kita sementara langkah turun. Langkah semakin menurun. Dan bahkan orang mulai mengucilkan kita. Orang mulai mungkin mengolok-olok kita. Hancur media. Tapi belum tentu dengan pandangan Tuhan. Seringkali kehancuran menurut kata orang, langkah turun menurut penilaian orang, biasanya langkah promosi yang Tuhan buat kita untuk ada di atas. Yusuf dari rangkaian-rangkaian menyakitkan sampai dia harus ada di dalam penjara untuk sebuah perbuatan yang dia tidak lakukan, justru membuat dia tiba-tiba sudah menjadi orang nomor 2 di Mesir atas promosi Tuhan. Menemukan kehendak Tuhan, ternyata itu pun bisa kita dapatkan lewat apa yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau hari-hari ini kita belum mendapatkan nubuatan tentang kita, kita belum ada mimpi tentang kita, tentang masa depan kita, bukan berarti Tuhan tidak lagi menuntun kita. Sebenarnya Tuhan sementara menuntun dengan kondisi kita, dengan keadaan kita. Sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan dulu bilang Tuhan tidak adil, Tuhan tidak dengar doaku, Tuhan pilih kasih. Padahal sebenarnya Tuhan sementara menyatakan kehendaknya dalam jalan-jalan hidup kita. Terus baharui, roh kita pertajam dan pikiran kita tentang Tuhan. Tentang realita kehidupan hari-hari ini. Mungkin pahit, mungkin sulit. Tapi percayalah, niat baik Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Dan rancangan Tuhan bagi kita tidak akan digagalkan oleh kondisi apapun. Pastikan kita tetap terkait dengan Tuhan. Maka rencana Tuhan, iya dan amin dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tutup Alkitab kita. Nyanyikan, bagaikan bejana siap dibentuk di dalam hidup kita. Bejana yang dibentuk dalam hal ini bukan sekedar berbicara bejana dari sisi fisiknya. Tapi kalau kita bicara bejana, yang Tuhan mau yaitu perubahan pembentukan dari dalam roh kita, pikiran kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
bagaikan bejana. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuk urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut, bentuklah turut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Angkat kedua belah tanganmu dan katakan, ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Aku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi katakan, ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, ajaib Engkau. Angkat hatimu dengan Tuhan. Menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Tangkap rema dari kebenaran ini, dari firman Tuhan yang datang kepada kita. Jesus, Jesus, Jesus. Kudus, kudus, kudus. Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Sujud syukur bagimu. Sujud syukur bagimu. Mulialah namamu, Jesus, Jesus. Masyurlah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Angkat suaramu, puji Tuhan, sembah Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya.
Dahsyat Engkau. Dahsyat Engkau. Ya, ya, ya. Jesus. Yes. Jesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sentuh setiap kami dengan roh-Mu. Lawati setiap kami di dalam urapan-Mu. Terus mengalir, membaharui kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetap tadakan tangan-Mu. Engkau yang berkomitmen untuk terus membaharui roh, membaharui kepekaan-Mu dengan Tuhan. Dan untuk memahami, memikirkan tentang Tuhan dengan cara dan kehendak Tuhan. Memelihara pikiran kita untuk terus mengetahui tentang rencana Allah dalam hidup kita. Tadakan tangan. Bapa, Engkau lihat setiap kami, pribadi-pribadi yang merindukan ada pembaharuan. Ada perubahan-perubahan diri, bahkan yang tak terlihat dalam diri kami. Kami ingin semakin luar biasa. Kami ingin semakin dibawa Tuhan kepada rencana Allah yang luar biasa. Kami percaya dan kami yakini, pun peristiwa yang kami alami hari-hari ini, mungkin ada kesulitan, ada kesukaran. Tapi kami yakin, kami melihat dengan kacamata firman Allah. Itu adalah langkah-langkah promosi yang Tuhan membuat kami semakin besar. Dalam nama Yesus, Engkau mampukan kami. Kalaupun dalam keadaan yang dalam titik nadir sekalipun dalam hidup kami katakan dengan iman, itu bukan akhir dari hidup kami. Karena akhir dari rencana Allah adalah happy ending. Akhir dari rencana Allah dalam hidup kami adalah damai sejahtera. Kehidupan yang penuh dengan harapan. Kami yakin itu jadi bagian kami. Meteraikan kebenaran ini bagi kami. Untuk kami terus melangkah maju semakin luar biasa dengan Tuhan. Tanamkan kebenaran ini, memotivasi kami untuk membaharui selalu hidup kami. Walaupun sesuatu yang tak terlihat dalam diri kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Selanjutnya hari ini kami akan meletakkan korban persembahan yang mengembalikan milik-Mu. Kami percaya semua yang kami lakukan dengan penuh sukacita. Kami akan melihat berkat-berkat yang luar biasa. Kami lakukan semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Jadi kita semua sepanjang minggu ini tetap dengarkan informasi dalam seluruh pelaksanaan kegiatan. Rabu tetap ada doa walaupun masih di rumah masing-masing. Tetapi nantikan ada share dari gembala untuk panduan bagi kita untuk berdoa tentang pokok-pokok doa bahkan dalam perenungan kebenaran firman Allah. Dan hari Minggu kita jumpa lagi masih dalam waktu yang sama. Ataupun kalau ada perubahan pasti akan diinformasikan. Tetapi diingatkan minggu depan kita sudah berada pada minggu pertama bulan Agustus. Kita ada perjamuan asa yang kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah raya hari ini. Paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bilang bahwa dengan penuh iman kami deklarasikan sebagai pribadi
pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam lindungan dan dalam anugerah Tuhan. Sebab itu kami yakin setiap kami yang beribadah, baik di tempat ini, dalam ruangan gereja ini, maupun jemaat dan pribadi-pribadi yang mengikuti dalam ibadah di rumah masing-masing. Kami percaya dan kami yakini Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang sama. Kami percaya dan kami yakini bahwa setiap kami adalah orang-orang yang Tuhan akan terus bawa kepada rencana Tuhan. Dan tidak ada yang gagal walaupun dalam kondisi dan situasi yang sulit. Tapi kami yakin dalam tuntunan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapak. Kami syukuri beberapa jemaat yang Tuhan telah tolong dalam pertambahan usia. Kami doakan buat Ibu Shirley Rambung yang telah berhari ulang tahun. Kami doakan saudara Lucky Rempe yang berhari ulang tahun. Bahkan kami doakan anak Gaden yang berhari ulang tahun. Bahkan mungkin ada pribadi-pribadi lain yang tidak kami sebutkan di tempat ini. Tapi kami percaya, kami yakini Tuhan berkati semuanya. Tuhan yang limpahi dengan kekuatan baru. Mereka melangkah dalam tahun-tahun di mana Tuhan anugerahkan umur panjang. Maka kami katakan sehat kuat Tuhan jaminkan. Perlindungan sempurna Tuhan menyatakan. Bahkan sampai menginjak pada usia-usia selanjutnya. Mereka tetap mendapati diri sebagai orang-orang yang semakin diberkati. Semakin sehat, semakin diberi kekuatan. Bahkan semakin menikmati kemenangan-kemenangan yang dari Tuhan. Kalaupun ada yang dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit. Kami doakan ini Intan yang dalam keadaan sakit, dalam pemulihan. Bahkan mungkin ada pribadi-pribadi yang lain. Dari tempat ini kami berdoa, kami minta di dalam nama Yesus. Engkau Allah Jehovah Rafa yang menyembuhkan sakit apapun. Dan sanggup untuk memulihkan dalam kondisi dan keadaan apapun. Berkati jemaat Tuhan dalam tugas kerja yang berbeda-beda. Baik sebagai petani pedagang, bahkan sebagai pengusaha, sebagai karyawan. Baik PT Vale karyawan kontraktor, sebagai pegawai negeri atau apapun yang kami kelola dan sementara kami bangun. Selagi itu tidak menyimpang dari firman Allah, Tuhan berkati semuanya di dalam nama Yesus. Kaum keluarga kami, baik orang tua ataupun anak-anak kami yang sementara jauh dari kami karena bekerja, karena menuntut ilmu. Kami yakin di sana pun mereka semua dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami yakin tahun-tahun atau hari-hari ke depan yang akan kami lewati akan semakin baik. Tuhan akan mengendalikan segala sesuatu termasuk virus corona ini segera akan berakhir. Kami katakan dengan iman itu terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih segala hal yang tidak diinginkan yang coba mengganggu kami di minggu ini. Kuasa kegelapan, roh jahat, udara penghulu setan, orang-orang kuat. Bahkan praktik-praktik perdukunan sekalipun. Bahkan rancangan-rancangan jahat orang. Sampai kepada penyakit dan kelemahan-kelemahan. Sampai kepada virus corona sekalipun. Kami bersatu hati, kami tolak, patahkan, hancurkan itu di dalam nama Yesus. Kami katakan dengan iman kami sehat-sehat terus. Dan diberkati Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, tadakan tangan kita masing-masing. Terimalah dan bawalah pulang segala penyediaan Tuhan dari sorga. Bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali jemput kita semua. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah raya yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita ini berkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semuanya.